Haleluya, terpujilah nama Tuhan Allah kita. Papa mama pak saudara orang beriman yang sangat diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Shalom. Sekali lagi shalom. Neno itos lanim faun usi. Tadi ada yang berdiri, tunggu kapan ada kursi. Semoga dari waktu ke waktu jemaat Meriba di Tuna Teta memiliki kesetiaan yang sebagaimana hari ini. Jangan karena ini hari mau jadi Bapak Ani, Mama Ani, babi dorok semua. Jangan karena ini hari mau baptis anak kotong babi dorok rame-rame. Ini hari kunci pintu tahan. Kalau di minggu-minggu yang lain bilang Bapak mewakili cucian susah tumpuk. Nenek iho perwakilan anggota dewan dalam keluarga, perwakilan keluarga datang di gereja. Tapi itu bukan karena bapak-bapak, lebih banyak hari Minggu itu kotong lihat di gereja mama-mama. Amin. Amin. Beta mau bilang tepuk tangan untuk mama-mama, tetapi beta takut begitu pulang bapak-bapak bilang, nenek iho kan tamf ume. Itu jadi soal. Bapak mama bahas saudara orang beriman yang sangat diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Pernahkah di antara kita berjanji untuk setia? Berjanji setia dengan pasangan kita, suami atau istri. Berjanji setia dengan pacar. Kalau omong begini ini, sebut pacar itu yang muda-muda dong. Naskek. Nenoi pandeta singgung. Pacar. Kita pernah janji setia dengan pekerjaan kita. Setia dengan keluarga. Setia dengan apa yang kita ucapkan dari bibir mulut kita. Setia dengan kita pun janji masing-masing. Kalau orang muda yang baku janji dia bilang, beta cinta lu kuat-kuat. Hidup kita bersama. Mati jalan sendiri-sendiri. Ada amin? Wih, yang bapak-bapak dong cepat-cepat bilang amin. Mama-mama dong ingat baik-baik. Ini hari beta kasih tahu dia janji setia itu. Kita sehidup semati. Hidup kita bersama. Mati sendiri-sendiri. Catat baik-baik. Tentunya bahwa semua orang punya janji setia. Tetapi berhati-hati bahwa lidah tak bertulang. Tinggi gunung 1000 janji. Terkadang janji setia tidak akan diwujudkan. Kita pernah berjanji untuk memiliki pendirian yang tetap. Tetapi kemudian ketika kita melihat ada banyak tantangan, pergumulan, persoalan, maka kota bilang, kak bisa Pak. Nenoi insi mengundurkan diri. Mut ninat lepas-pas. Kata setia Bapak Maba, saudara orang beriman, kamus bahasa Indonesia. Saya baca. Kamus bahasa Indonesia supaya bisa mengerti. Oh, omong setia berarti dipung maksud tujuan ke sana. Tetap dan teguh hati. Itu setia. Berpegang teguh kepada janji dan memiliki pendirian. Itu arti dari setia. Tetapi tentunya Bapak Mama, saudara orang beriman, bahwa terkadang orang dalam kondisi atau situasi tertentu. Saya pakai kondisi atau situasi tertentu. Maka orang bisa saja mengambil keputusan untuk mengingkari janji setia. Orang bisa ambil keputusan untuk sonde setia dengan apa yang sudah pernah diucapkan.
dapat mudah berbalik, dapat tidak setia karena tekanan hidup, dapat tidak setia karena dikhianati, dapat tidak setia karena penganiayaan, dapat tidak setia karena masalah yang bertumpuk, dapat tidak setia karena mengalami penolakan dalam kehidupan bermasyarakat, kehidupan bersosial. Akhirnya orang tidak lagi setia dengan komitmen karena mengalami penolakan. Orang tidak dapat setia karena permusuhan, bahkan karena kepentingan diri. Kemudian merubah prinsip orang untuk tidak setia. Bapak, mama, saudara, orang beriman yang sangat diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Smyrna yang kita baca dan kita renungkan dalam kitab Wahyu pasal yang kedua. Smyrna adalah sebuah kota pelabuhan yang sangat besar, tetapi juga menjadi kota perdagangan yang sangat maju dan luar biasa. Itu berarti bahwa di orang semua yang di situ hidup makmur. Bukan sama ke kotong, musim asam baru makmur. Tetapi begitu lewat musim asam, minta ampun. Tunak tetak kering begini, mau makmur kok? Atau mau yang model karmana? Kota Smyrna itu suatu kota yang makmur. Karena dia merupakan daerah pelabuhan dan juga daerah perdagangan yang luar biasa. Tetapi perlu diingat Bapak, Mama, saudara, orang beriman, bahwa keadaan dan kondisi orang percaya yang ada di Smyrna tidak seperti yang kita baca. Bahwa Smyrna kota pelabuhan yang makmur dan maju dalam perdagangan. Kehidupan orang percaya di sana tidak seperti yang kita bayangkan. Walaupun Smyrna kota dan tempat yang indah, menjadi tempat perdagangan yang menjanjikan kesejahteraan. Tetapi sesungguhnya bahwa kehidupan orang percaya, jemaat yang ada di Smyrna ketika itu mengalami suatu keadaan, kata firman Tuhan, mereka menderita kesusahan, kemiskinan, dan difitnah. Mereka mengalami keadaan yang demikian. Mama, saudara, orang beriman yang sangat diberkati Tuhan. Kenapa sehingga mereka mengalami hal yang demikian? Karena mereka ada di bawah penindasan bangsa Romawi. Bahkan orang-orang sesama Yahudi menindas mereka dengan berbagai kepercayaan yang sia-sia. Mereka ditantang dalam hal pengajaran. Mereka ditantang dalam hal iman. Karena itu firman Tuhan berkata, kesusahan, kemiskinan, dan fitnah. Itu berarti bahwa kehidupan orang percaya di Smyrna ketika itu sonde enak. Bapak, Mama, saudara, orang beriman yang sangat diberkati Tuhan. Hal yang pertama, jemaat di Smyrna mengalami suatu situasi yang penuh dengan kesesakan dan penindasan. Karena adanya aturan menyembah Kaisar Tiberius sebagai dewa atau Tuhan. Mereka mengalami tekanan iman yang begitu luar biasa. Pengajaran tentang Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat tentunya disebarluaskan. Tetapi dalam hal itu juga mereka ada di bawah tekanan pemerintah Romawi, bahwa Kaisar Tiberius harus disembah sebagai Tuhan dan dewa. Tekanan di dalam iman yang begitu luar biasa. Mereka harus membawa korban persembahan bagi para dewa. Sekalipun Bapak, Mama, saudara, jemaat di Smyrna mengalami penindasan dan kekerasan. Tetapi tentunya bahwa dalam hal ini mereka tetap berpegang teguh, tetap setia kepada iman, percaya mereka kepada Kristus.
bahwa hanya Yesus Kristus adalah satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat. Tentunya bahwa hal inilah yang mengakibatkan mereka mengalami penganiayaan karena iman mereka kepada Kristus. Banyak jemaat tentunya diserang, ditawan, disiksa, dipenjara, dibunuh dengan keji, dan dijadikan makanan binatang buas. Jauh sebelum itu justru ada Daniel dilempar ke gua singa untuk dijadikan makanan binatang buas karena iman percayanya kepada Allah yang hidup. Demikian juga sampai kepada kehidupan jemaat di Smyrna. Karena itu tentunya bahwa mereka mengalami kesusahan dalam tekanan dan penindasan. Tetapi itu tidak mengguncang iman percaya mereka kepada Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat satu-satunya. Hal yang kedua, kemiskinan. Tadi tentunya kita bersama-sama mendengar Smyrna kota pelabuhan dan perdagangan yang sangat makmur. Tetapi jemaat sangat miskin. Orang percaya yang ada di Smyrna mengalami suatu kehidupan yang sangat miskin. Sangat miskin yang dimaksudkan adalah bahwa mereka tidak memiliki apa-apa. Mereka tidak memiliki suatu apapun. Hal itu disebabkan Bapak Mama Saudara karena mereka ditolak dalam kehidupan sosial bermasyarakat. Mereka ditolak di sana. Hal itu disebabkan juga bahwa mereka dikeluarkan dari pekerjaan mereka. Kotong rasa waktu awal pandemik 2019 masuk 2020 sampai 2021 ada banyak perusahaan-perusahaan besar Bapak Mama kemudian meminimalisir seluruh anggota pekerja. Dalam hal ini bahwa dong bilang kotong perusahaan semua deka-deka bangkrut jadi kotong kas keluar tahan. Nanti kalau pandemik lewat baru kemudian kotong panggil pulang. Banyak pekerja-pekerja di perusahaan besar di PKH. Tentunya Bapak Mama Saudara orang beriman. Benar bahwa karena kondisi keadaan kita sehingga tentunya bahwa ada pergumulan yang demikian. Tetapi jemaat di Smyrna mengalami hal yang berbeda. Mereka dikeluarkan dari pekerjaan mereka bukan karena ada sesuatu hal yang berhubungan langsung dengan pekerjaan itu. Tetapi mereka dikeluarkan dari pekerjaan mereka karena iman mereka kepada Kristus. Mereka mengalami kemiskinan karena mereka dihambat dalam pekerjaan. Mereka berhadapan dengan orang-orang sesamanya yang menempuh cara-cara kotor dalam berdagang atau dalam berbisnis. Ada barang tapi orang son mau beli. Itu jadi soal. Kita mengalami PPKM beberapa waktu pasar tutup. Daun ubi ada, ubi kayu ada, daun pepaya, bunga pepaya ada. Tapi karena pasar tutup mau jual di mana? Kita mengalami hal itu karena PPKM. Berbeda dengan jemaat di Smyrna. Mereka tidak dapat berjual dan tidak dapat membeli hanya karena iman mereka kepada Kristus. Bapak Mama, Bapak Saudara, orang beriman yang sangat diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Yang ketiga, mereka difitnah atau mengalami fitnahan. Mengalami fitnahan ini Bapak Mama yang suka sebar berita bohong, berita hoaks itu dia pun nama fitnah. Menyebar berita yang tidak benar. Itu fitnah orang. Nanti dia pergi di sini. Itu PJ itu. Nanti dia datang di sini. Tadi baru terjadi di konsistori. Sekretaris ini Harrison datang gereja. Tiba-tiba sekretaris Salom. Itu berita hoaks. Fitnah. Mereka difitnah dengan berbagai cara. Dengan berita-berita bohong tentang iman mereka.
berita yang tidak benar, dengan kesaksian-kesaksian palsu oleh orang-orang Yahudi ketika itu, yang mengklaim bahwa orang-orang percaya ketika itu adalah orang-orang kanibal, karena mereka melakukan suatu kehidupan peribadatan dalam persekutuan, makan dan minum dalam perjamuan kudus, lambang dan tubuh dan darah Kristus. Akhirnya dong bilang begini, jangan pidekat itu orang dong tedong itu dong pun ritual dalam gereja, dong minum darah, makan daging manusia. Mereka menyebarkan berita-berita yang tidak benar kepada orang percaya ketika itu. Papa mama saudara orang beriman yang sangat diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, ketiga hal ini tentunya membuat jemaat di Smyrna ketika itu ada dalam suatu pergumulan iman yang sangat luar biasa. Tetapi tentunya bahwa hal ini tidak mengguncang akan iman percaya mereka kepada Kristus. Apa yang menimpa orang percaya atau jemaat di Smyrna ketika itu? Benar bahwa sesungguhnya telah diberitahukan lebih dahulu oleh Tuhan melalui Rasul Yohanes dalam pengasingan di Patmos. Yohanes ketika pengasingan di Patmos, Tuhan suka kasih penglihatan. Nanti ada 7 kota yang akan terjadi perkara-perkara luar biasa. Salah satunya adalah Smyrna. Allah sudah menunjukkan benar kepada Yohanes ketika itu bahwa akan terjadi di Smyrna penganiayaan, penindasan, dan juga berbagai-bagai fitnah terhadap orang percaya. Bapak mama saudara orang beriman, tentunya bahwa dalam teks ini Yohanes menguatkan dan menghibur jemaat di Smyrna. Bagian firman Tuhan ini kalau kita baca bersama-sama, kita simak dengan benar. Yohanes sementara menguatkan dan menghibur jemaat di Smyrna, yang walaupun dalam kondisi kesusahan, kemiskinan, dan difitnah, tetapi mereka tidak tertekan dalam ketakutan, melainkan mereka percaya. Mereka tidak tertekan dalam ketakutan tetapi percaya. Bukan hanya percaya tetapi mereka setia kepada Kristus sampai mati. Itu jemaat di Smyrna. Sampai mati berarti bahwa apapun dapat dikorbankan karena iman kepada Kristus. Nyawa sekalipun menjadi taruhan. Karena janji setia kepada Kristus. Walaupun harus menghadapi penderitaan, tetapi mereka tidak pernah gusar hati dan takut kehilangan nyawa karena iman. Malahan mereka melihat tantangan sebagai suatu batu loncatan, untuk kemudian melihat bahwa Kristus satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat. Jemaat di Smyrna tentunya menunjukkan jati diri mereka dalam menghadapi berbagai tekanan, tantangan, fitnah, bahkan kematian. Dan benar bahwa penghiburan yang disampaikan oleh Yohanes melalui wahyu ini semakin memperteguh iman jemaat atau orang percaya ketika itu di Smyrna. Penghiburannya adalah bahwa mereka akan memperoleh mahkota kehidupan. Sebagaimana firman Tuhan ini berkata, hendaklah engkau setia sampai mati, dan aku akan mengaruniakan kepadamu mahkota kehidupan. Tentunya ini yang menjadi dasar penguatan, penghiburan bagi jemaat di Smyrna. Sehingga mereka menjadi orang-orang yang penuh dengan keyakinan bahwa penderitaan ini hanya sementara. Bahwa tantangan ini hanya sementara. Bahwa tekanan penganiayaan ini hanya sementara. Akan datang waktunya. Allah menunjukkan melalui kuasanya. Dan mereka akan mengalami janji mahkota kehidupan. Bapak mama, bapak saudara orang beriman yang sangat diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus dengan firman-Nya. Tentunya bahwa kita diperhadapkan dengan kondisi dunia yang kompleks. Bahkan iman kita menjadi taruhan.
Kita diperhadapkan dengan kondisi yang begitu rumit. Dan itu benar. Kalau kita melihat ada banyak kesaksian. Ada orang-orang percaya yang terpenjara karena Injil Kristus. Ada banyak orang percaya yang mengalami penganiayaan karena memberitakan tentang Kristus. Bersaksi tentang Kristus. Bahkan berkomitmen setia dengan imannya kepada Kristus. Kotong yang dituna teta sonde rasa. Kok ini semua mayoritas ini? Mayoritas Kristen. Coba kalau kotong ada di daerah-daerah minoritas. Apa mama? Orang mau berdoa saja. Tidak ada ruang dan kesempatan. Berani kotong baru menyanyi begini. Stop. Jangan bikin ribut. Itu terjadi. Beberapa waktu yang lalu, saya melihat ada satu kesaksian dari seorang pendeta murtadin. Pendeta Saifuddin Ibrahim. Kesaksiannya adalah bahwa dia keluar dari imannya yang lama kemudian menjadi orang percaya atau orang Kristen. Dia dipenjarakan hanya karena memberitakan Injil Kristus. Dengan giat dan gencar dia memberitakan Injil Kristus. Kemudian dia bangun satu gereja. Gereja itu nama Gereja Murtadin. Kesaksiannya adalah bahwa dia dipenjarakan karena Kristus. Dianiaya karena Kristus. Tetapi dalam hal itu tentunya bahwa imannya dipertaruhkan. Janji setianya kepada Kristus dipertaruhkan. Apakah kita ada nanti dalam posisi mau membela diri? Atau mundur dari iman kita? Atau kemudian kita tidak lagi setia dan berkomitmen dengan janji kita kepada Kristus? Ini menjadi tantangan tersendiri. Bapak mau bahwa saudara orang beriman yang sangat diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Tentunya bahwa hal yang sedemikian sudah terjadi jauh sebelum. Dan itu ada di Smyrna. Orang percaya dipenjarakan, disiksa, dibunuh, dan seterusnya. Mereka mengalami tekanan. Bahkan dengan kondisi ekonomi yang tentunya bisa membawa mereka untuk mereka mengingkari janji iman mereka kepada Tuhan. Tetapi benar bahwa dalam hal sedemikian, jemaat di Smyrna tidak meninggalkan janji setianya untuk tetap berpegang kepada Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Setia. Setia itu bapak mama, bapak-bapak jangan bilang selingkuh tiada akhir. Amin. Om Dani. Minta maaf saya sebut Om Dani bukan karena berarti bahwa nanti su bilang fitnah lagi, hoax. Setia apa yang kita ungkapkan dari dalam batin, dari dalam hati kita. Itu menjadi pegangan bagi kita. Setia dengan janji kita sebagai orang tua. Untuk mendidik, membimbing anak sampai dia berangsur-angsur menjadi dewasa. Setia sebagai Bapak Ani dan Mama Ani. Bukan hanya soal memakan puji karena gendong anak di gereja. Tetapi kemudian setia mendampingi ini orang tua dengan anak-anak. Sampai kepada dia berangsur-angsur menjadi dewasa. Setia bukan hanya soal saya percaya dan berjanji. Tetapi bagaimana diwujudkan dalam tanggung jawab iman yang sesungguhnya. Dalam hal pengajaran baptisan terhadap anak-anak. Jangan hanya baptis dong, kemudian sonde ajar dong. Pengajaran tentang baptisan bagi anak-anak. Supaya suatu saat mereka tidak mengingkari janji setia dan iman mereka kepada Kristus. Karena terkadang orang mengingkari janji setia kepada Kristus hanya karena ada di bawah tekanan. Tekanan karena, kalau beta sonde dengan itu nyong, itu dia ganteng. Sonde apa-apa biar cinta beda agama. Lagu Ambon saja su bilang begitu. Sonde setia untuk mengiring Kristus. Hanya karena itu nona cantik. Dia bisa meninggalkan dia pengiman. Sonde setia hanya karena kita ada di bawah tekanan ekonomi.
Ada banyak orang tentunya menjual Kristus hanya supaya bisa memenuhi isi perutnya, hanya supaya bisa memenuhi kepuasan dan hasratnya. Karena itu tegas dengan ini janji pengajaran setia. Kasih ingat, memang Kristus itu harga mati. Bukan mati harga. Harga mati. Kristus itu dia mahal harganya, bukan murahan. Iman kita ini mahal harganya, bukan iman yang murahan. Tekankan ini kepada anak-anak kita. Karena terkadang hanya karena soal kecantikan, kegantengan, kemolekan, dan segala sesuatu yang kita miliki, orang meninggalkan imannya. Belajar dari kehidupan jemaat di Smyrna. Mereka tidak mundur sedikit pun. Karena mereka tahu bahwa ada janji mahkota kehidupan yang disediakan. Bapak, mama, saudara, orang beriman yang sangat diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Perlu diingat juga bahwa ketika kita ada di dalam tekanan, ketika kita diperhadapkan dengan persoalan-persoalan yang kemudian mengguncangkan iman kita, disitulah waktunya untuk kita semakin diperteguh di dalam iman percaya. Sekali lagi, tantangan harus menjadi batu loncatan untuk kemudian kita berjumpa dengan iman kita kepada Kristus yang sesungguhnya. Jangan sampai iman yang hanya sekedar casing. Casing itu sama seperti HP Bapak Mama. Dia pun kabel di dalam dong suku slit. Bikin bagus dia pun casing luar. Itu HP susun jelas lah. Jadi Pico ganti LCD. Padahal itu barang susun jelas lah. Orang lihat juga tetap bagaya Samsung A10. Padahal di pun kabel dalam suku slit. Begitu mulai huruf dong juga. Kok ini huruf dong gabung jadi satu. Begitu bilang mau video call. Hai ho human only. Bibir pecah-pecah. Kulit kering. Padahal dia sonde tahu bahwa dia pun HP su koslet. Sonde batulai. Menghadapi tantangan seperti apapun, tetap setia kepada janji iman kita. Walaupun dunia harus terbalik. Ada satu film di salah satu televisi swasta bilang dunia terbalik. Walaupun dunia harus terbalik, walaupun keadaan tidak bersahabat, walaupun ditantang dengan cara apapun, tetap berpegang teguh dengan janji setia kepada Kristus. Firman Tuhan ini menjadi bagian bagi orang tua dan saksi iman yang hari ini membawa anak-anak ke dalam rumah Tuhan untuk mendapatkan pelayanan sakramen baptisan kudus. Tetap setia kepada janji hari ini, tetapi juga tetap setia kepada materai yang telah diberikan oleh Allah kepada anak-anak kita, untuk kemudian sampai mereka berangsur-angsur menjadi dewasa, mereka hidup dalam pengajaran yang benar, mereka hidup dalam iman dan kesetiaan yang benar. Dan hal ini bukan hanya tanggung jawab orang tua dan juga Mama Ani, Bapak Ani. Tanggung jawab gereja. Di dalam gereja itu penatua dong jangan omong yang hanya dipung enak-enak. Kalau kotong khotbah yang sekedar enak-enak itu semua orang suka datang gereja. Tetapi kalau ini hari ke kotong khotbah yang omong singgung ame sang dia, itu sudah jadi soal. 1-2 hari dia bilang betson pite, itu penatua, itu gigi so ompong lay, muka son batu lay, baru kemudian dia singgung-singgung. Yang gigi ompong dong jangan kemudian tersinggung. Ada satu cerita. Suatu ketika ada seorang jemaat, dia datang di gereja Bapak Mama. Kemudian ini pendeta ini khotbah. Iblis ada di mana-mana. Waktu itu dia duduk di paling depan. Karena ini khotbah memang karena dia jemaat yang gereja lari-lari Senin Kamis. Nanti 1 minggu dia datang, 2 minggu dia son datang. Apalagi majelis gereja ini 3 minggu dia son datang. Jadi waktu pendeta khotbah ini tersinggung.
Iblis ada di mana-mana. Terkadang iblis itu duduk di depan. Dia bilang, ini dia su omong beta ini. Ini dia su omong beta ini. Dia su singgung ini. Kemudian dia pindah tempat duduk. Dia duduk lagi di sudut. Duduk kemudian pendeta lanjut di pengkhotbah. Tetapi ingat, iblis juga terkadang duduk di sudut-sudut. Dia bilang, ini dia singgung ini, dia cari hal ini. Masa tadi beta duduk di depan, dia bilang iblis itu ada di depan. Sekarang beta di sudut, dia bilang iblis di sudut-sudut. Dia bilang dia cari hal ini. Dia tunggu dulu. Dia simpan betul-betul. Tetapi dia bilang biar beta dengar sampai habis, pasti pendeta akan rubah bahasa pilih orang lain. Dia duduk di tengah-tengah. Pendeta lanjut di pengkhotbah. Ingat bahwa terkadang itu iblis juga ada di tengah-tengah kita. Dia bilang setan tua itu di seomong beta. Ini dia ngomong orang lain, dia sentimen itu. Dia pindah duduk di paling belakang. Pendeta lanjut. Ingat baik-baik. Terkadang bahwa iblis itu duduk juga di paling belakang. Setan tua ini dia omong beta ini. Lu tunggu dulu. Terkadang bahwa karena kotong tersinggung dengan khotbah, kotong sudah setia lagi dengan iman kita, dengan apa yang menjadi janji setia kita. Akhirnya kotong ambil bagian di luar gereja, bukan dalam gereja. Iman kita menjadi iman yang suam-suam kuku, bahkan semakin kerdil. Karena kotong suka tersinggung di dalam gereja. Baru tantangan dalam gereja, sekotong bangun lari. Apalagi kalau tantangan dari luar gereja. Pasti itu lari masuk kembali dalam gereja. Amin. Jemaat di Smyrna menunjukkan iman yang begitu luar biasa. Janji penghiburan yang disampaikan oleh Yohanes membawa mereka untuk mereka tetap berpegang teguh kepada iman mereka kepada Kristus. Penganiayaan, tantangan, dan juga berbagai-bagai ujian iman. Tetapi mereka tidak mundur dari janji setia kepada Kristus. Bapak, Mama, Saudara, orang beriman yang sangat diberkati Tuhan. Kita semua diperhadapkan dengan hal yang sama. Tetapi dalam konteks yang berbeda. Kita bukan hidup dalam keadaan jemaat di Smyrna. Tetapi kita hidup di tengah-tengah dunia yang tidak bersahabat. Ingat bahwa iman kita akan ditantang. Ingat bahwa di saat itu kita akan difitnah. Kita akan dianiaya, kita akan dipenjarakan karena Kristus. Tetapi dalam hal itu ingat benar. Ada janji mahkota kehidupan bagi kita. Pulanglah dalam tanggung jawab iman. Tetap setia kepada janji kita. Tetap setia kepada iman percaya kita. Tuhan menolong kita dengan janji-janji. Amin.